Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom, salam sejahtera, Horas, Amang dan Inang, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi ini kita akan disapa oleh firman Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kepada kita kekuatan yang baru, semangat yang baru, harapan yang baru dalam menjalani seluruh kehidupan kita, supaya kita tetap berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Marilah kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ayat harian kita hari ini, Sabtu 23 April 2022, diambil dari Yeremia 14 ayat 7. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami, ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtadan kami telah berdosa kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita, musim tidak selalu musim menuai, tidak selalu musim yang penuh dengan keriangan dan kegembiraan. Ada saat-saat di mana kita mengalami musim paceklik. Kita mengalami musim yang sungguh-sungguh sangat berat. Masa-masa yang membuat kita harus berjuang. Kita harus memikirkan berbagai cara untuk dapat melewati segala persoalan dalam kehidupan kita. Dan tentu ini akan menguatkan iman percaya kita, melatih iman kita untuk dapat menyerahkan hidup kita secara sepenuhnya kepada Tuhan. Ada saatnya di mana kita betul-betul bersaksi dan menyatakan iman kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan pada saat kita mengalami saat-saat yang sangat berat di tengah-tengah kehidupan kita. Tentu tidak seorang pun yang pernah lepas dari kesulitan, dari musim paceklik, dari musim yang penuh dengan kekeringan, karena sulitnya kehidupan, beratnya beban yang harus ditanggung. Betapa sulitnya kita untuk mengatasi keadaan. Betapa tidak berdayanya kita menghadapi situasi yang mengelilingi kehidupan kita. Ini juga merupakan pengalaman yang terjadi dalam pengalaman umat Tuhan, di mana Nabi Yeremia menubuatkan dan menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan pada saat umat menghadapi musim kekeringan yang telah menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan, yang telah menimbulkan kesusahan dan kesulitan hidup, yang membuat mereka harus berjuang bagaimana mengatasi sulitnya kehidupan. Segala hal tidak dapat berjalan dengan baik. Tanaman-tanaman tidak dapat tumbuh karena musim kekeringan, binatang-binatang banyak yang mati, segala kehidupan menjadi sangat rumit, dan mereka tidak melihat ada jalan lain yang dapat mengatasi keadaan, yang dapat membawa mereka keluar dari kesulitan itu. Satu-satunya sumber pertolongan dan kehidupan yang boleh menopang mereka hanyalah iman percaya mereka kepada Tuhan. Sehingga mereka mengungkapkan itu dengan perasaan yang remuk, perasaan yang hancur, perasaan menyerah, karena mereka sungguh-sungguh tidak dapat lagi memikirkan jalan menuju masa depan. Karena itu dalam kesaksian ini, bagaimana Yeremia mengangkat kerisauan, teriakan umat, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, dalam susunan kata yang sedemikian jelas menggambarkan bagaimana kesalahan-kesalahan umat telah menjadi saksi bagaimana mereka menghadapi penderitaan itu. Apa yang telah menyimpang dari kehidupan mereka, sikap hidup mereka yang salah, jalan hidup mereka yang telah menyimpang dari Tuhan mengakibatkan penderitaan yang begitu panjang. Dan mereka dengan perasaan remuk dan hancur melalui Nabi Yeremia mengangkat segala penderitaan mereka itu kepada Tuhan, serta memohon supaya Tuhan yang bertindak untuk membela mereka, supaya Tuhan sendiri dengan namanya yang begitu agung untuk dapat memaafkan, untuk dapat menerima segala kelemahan dan dosa-dosa mereka. Sebab itulah jalan yang akan memberikan kepada mereka kekuatan baru.
Sebab hanya Tuhanlah yang dapat memberikan harapan. Sebab Tuhanlah yang dapat menuntun mereka untuk membangun masa depan kembali. Sebab hanya dengan pertolongan Tuhanlah mereka dapat mengatasi penderitaan itu. Sebab hanya dengan campur tangan Tuhanlah mereka dapat melalui segala penderitaan, kesulitan, musim kering yang telah menghancurkan banyak kehidupan. Dan dengan berharap kepada Tuhanlah mereka akan dapat mengatasi segala penderitaan itu. Firman hari ini sungguh-sungguh menguatkan kita, sekaligus memberikan sebuah pemberitaan yang menjadi dasar iman kita, kekuatan kita dalam menghadapi apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Musim tidak selalu musim menuai. Masa tidak selalu masa yang penuh dengan kegembiraan. Keadaan tidak selalu mendukung tenangnya kehidupan. Situasi tidak selalu memberikan sesuatu yang mendorong berbagai harapan kita di tengah-tengah kehidupan. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan penyerahan diri yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan hati yang hancur dan hati yang remuk, memohon kepada Tuhan, marilah kita kembali bangkit untuk menyadarkan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Dalam terang kebangkitan Yesus, kita diajak supaya kita hanya bersandar kepada Dia. Bangkit dari segala keputusasaan. Bangkit dari segala rasa pesimis. Bangkit dari segala rasa skeptik. Marilah bersama dengan Tuhan Yesus yang telah memberikan terang kebangkitan itu kepada kita, mengajak kita orang-orang percaya, dan mendorong kita untuk selalu tunduk dan pasrah kepada Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak dapat melakukan apapun. Kita boleh bersaksi dari pengalaman-pengalaman hidup kita. Kita boleh menceritakan kisah-kisah hidup kita, di mana saat kita jauh dari Tuhan, kita mengalami keterpurukan dalam hidup. Saat kita meninggalkan Dia, kita mengalami penderitaan-penderitaan yang sangat sulit untuk dapat kita atasi. Saat kita tidak peduli dengan Tuhan, kita mengalami kegalauan, kegelisahan, jiwa yang terbawa arus oleh derasnya kesulitan dan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Hari ini mari Tuhan mengajak kita untuk bangkit kembali dalam iman percaya kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kita mengatakan bahwa Tuhan, bertindaklah dalam kehidupanku. Saat aku menghadapi sulitnya keadaan ekonomi sekarang, saat aku menghadapi seringnya saya harus menghadapi berbagai ketakutan, kecemasan karena situasi yang berubah-ubah, karena yang situasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Pada saat kita mengalami buntunya kehidupan kita, kita akan mengatakan, Tuhan bertindaklah, tolong. Biarlah campur tangan Tuhan yang selalu hadir di dalam hidupku sehingga saya mampu bangkit kembali. Kepada keluarga-keluarga yang sedang remuk dengan perjuangan hidup menyelesaikan berbagai konflik, berbagai perselisihan, perbedaan pendapat, mari datang kepada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan, sekalipun kesalahan-kesalahan kami menjadi saksi yang melawan kami, tapi kami memohon supaya Tuhan bertindak, membangun dan memulihkan kembali, mengutuhkan kembali keluarga kami. Kepada orang tua, keluarga yang mungkin mengalami keretakan karena masalah-masalah yang terjadi dengan urusan internal keluarga, mari saat ini Tuhan mengundang kita dan mengajak kita supaya kita bangkit kembali dari segala kecemasan, ketakutan, rasa pesimis kita. Kita berharap pada pertolongan Tuhan supaya kita selalu tegar menghadapi apapun, meskipun musim kering, musim yang sulit, musim paceklik, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang akan bertindak dan Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan berada di pihak kita. Tuhan Yesus memberkati kita, memberikan semangat, membangun roh kebangkitan bagi kita untuk dapat melewati segala perjuangan hidup kita dengan apapun yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, ajar kami untuk setia, menyerahkan hidup kami kepadamu, dan biarlah Tuhan yang bertindak dalam segala pergumulan, segala beban dan derita kami. Kami percaya Tuhan sungguh-sungguh akan hadir dan turut campur dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.